Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini mendengar suara Tuhan di dalam program Bread of Life. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, yang memberikan kepada kami pagi hari ini kehidupan yang baru, semangat, kekuatan, kesehatan yang baru untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Bentar kami Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar akan suara dan kehendak Tuhan dalam Bread of Life. Engkau berkati kami yang terbatas ini untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah kita ambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ke-8. Kolose pasal 1 ayat 3 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema merenungkan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, yaitu persekutuan yang teguh. Persekutuan yang teguh. Pada abad ke-19 di Inggris, pada saat itu berlaku aturan bahwa orang-orang yang tidak dapat membayar hutang, maka mereka akan dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, aturan ini berlaku untuk setiap orang. Semua orang yang tidak dapat membayar hutang, mereka akan menjadi tahanan dan dimasukkan ke dalam penjara. Para tahanan ini yang baru, mereka akan dibawa, dimasukkan ke dalam penjara yang lebih menyerupai seperti asrama. Meski demikian tentu ada keterbatasan, ada pelayanan yang kurang sempurna, penuh dengan kekurangan. Tetapi karena para tahanan ini adalah mereka bukanlah para pelaku tindak kejahatan, maka rasa percaya kepada satu dengan yang lain begitu tinggi. Mereka menyadari bahwa para tahanan, sesama tahanan adalah orang-orang yang tidak dapat membayar hutang. Bukan pelaku kejahatan, bukan pembunuh, bukan pencuri. Di dalam penjara itu mereka menyadari satu dengan yang lain ada orang-orang yang tidak dapat membayar hutang. Bukan pelaku tindak kejahatan,
maka rasa percaya kepada orang lain itu cukup tinggi. Bahkan kemudian terjalin persahabatan satu dengan yang lain. Mereka merasa satu nasib, sudah berjuang, bekerja dengan keras, berusaha sedemikian rupa dengan kekuatan mereka, tetap tidak bisa bayar utang. Maka mereka dibawa masuk ke dalam penjara bersama dengan tahanan yang lain. Rasa senasib sepenanggungan ini mengikat persekutuan di antara mereka semakin teguh. Mereka makan bersama, mereka bermain bersama, melakukan segala aktivitas bersama, bahkan bekerja bersama di dalam penjara itu. Hari demi hari para tahanan itu memiliki persekutuan yang teguh. Mereka saling menguatkan, mereka saling memperhatikan, mereka saling membantu satu dengan yang lain. Menganggap yang satu adalah sahabat bagi yang lain. Bahkan kemudian di antara mereka, karena perilaku mereka yang baik, mereka saling membantu. Bahkan beberapa tahanan disediakan kamar-kamar pribadi karena sakit yang mereka derita, sehingga tidak menular kepada yang lain, dan tahanan yang lain pun memperhatikan dan merawat mereka yang sakit di dalam penjara. Bahkan ketika mereka keluar bebas dari penjara, ikatan persahabatan itu tidak putus. Mereka tetap saling menjaga persekutuan yang teguh itu satu dengan yang lain. Ketika berjumpa, mereka tak lupa dengan sahabat mereka yang baik ini. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang ketika keluar hidupnya berhasil, sukses, kaya, mereka tetap memperhatikan dan menolong sahabat lama mereka semasa di tahanan itu untuk dibantu dan ditolong. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus, dan kehidupan kita diikat oleh kasih Kristus satu dengan yang lain, sehingga kita punya persekutuan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Khususnya bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose, mereka diinjili oleh Epafras yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Epafras adalah kawan yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Epafras mengunjungi Paulus yang saat itu ada di dalam penjara. Epafras menceritakan bagaimana pertumbuhan iman dari jemaat Kolose. Bagaimana dia melayani, menginjili, ada orang yang bertobat percaya dan melayani mereka, ada pertumbuhan yang boleh terjadi, ada pergumulan di tengah jemaat di Kolose, ada ajaran-ajaran sesat di Kolose. Epafras menceritakan itu semua kepada Paulus yang ada di penjara. Misi yang sama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, membentuk ikatan persekutuan yang teguh di antara Paulus dan Epafras. Mereka saling menolong. Ketika Paulus mendengar apa yang terjadi di tengah jemaat Kolose yang digembalakan oleh Epafras,
Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose seperti yang kita baca. Untuk memberikan nasihat bagaimana menghadapi ajaran-ajaran sesat yang ada di sana. Perselisihan-perselisihan yang ada di tengah jemaat di Kolose. Meski Paulus bukan pendiri dari jemaat itu, tetapi sebagai kawan yang setia, sebagai hamba Kristus yang setia, Paulus kemudian memberikan surat ini kepada jemaat di Kolose dalam perjumpaannya dengan Epafras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat Messenger, persekutuan yang teguh ini semakin kuat, semakin indah ketika setiap kita tidak mengutamakan satu dengan yang lain. Di dalam jemaat di Korintus kita sudah mengetahui ada sebagian orang Kristen yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang Kristen yang lain. Guruku lebih hebat daripada yang lain. Aku punya karunia yang lebih baik, lebih hebat daripada kamu. Karena tidak mengutamakan akan kepentingan bersama, yaitu untuk melayani Yesus Kristus dan melayani sesama. Ketika Paulus menyadari dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, hanya satu tujuan Paulus, memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan Tuhan pun memanggil hamba-hamba Tuhan yang lain, kawan sekerja dari Paulus, untuk memberitakan firman Tuhan ini kepada banyak orang. Karena panggilan yang sama, ada ikatan persaudaraan, persahabatan yang indah di antara satu dengan yang lain. Khususnya Epafras dan Paulus. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling membantu dalam pelayanan, pengembalaan satu dengan yang lain. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, di tengah masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini, kita melihat ada orang-orang Kristen yang hidupnya pun mengalami kesulitan. Ada gereja-gereja Tuhan yang juga mengalami kesulitan di tengah masa pandemi ini. Bahkan untuk melakukan ibadah secara online pun bukan hal yang mudah. Dan hari ini kita diingatkan, jangan kita melihat kamu dari gereja mana, kamu dari aliran mana. Tapi mari kita melihat persekutuan yang teguh di dalam Yesus Kristus itu membuat setiap kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain di tengah keterbatasan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya punya pengalaman beberapa kali ketika membutuhkan donor plasma konvalesen. Tidak mudah ternyata mencari donor plasma itu di kota Kudus, di mana saya melayani sekarang ini. Harus kemudian mencari di kota-kota terdekat atau di kota yang lain. Dan itu semua dibantu oleh rekan-rekan hamba Tuhan di kota yang lain. Membantu mencari, membantu mendapatkan donor plasma konvalesen. Kita tidak melihat kamu dari gereja mana, kamu ada di mana. Tetapi kami semua hamba Tuhan bersama-sama saling menolong, saling mendukung, saling memperhatikan.
Meski ada di kota yang lain, kami juga membantu mencarikan donor plasma konvalesen melalui jaringan hamba-hamba Tuhan yang ada. Baik yang ada di Semarang, di Surabaya, di Jogja, posisi di Kudus, bahkan membantu mencari kamar di Jakarta. Itu semua dapat dilakukan di tengah-tengah masa pandemi ini karena kemajuan teknologi, dan terlebih lagi adalah persekutuan yang teguh di antara setiap anak-anak Tuhan untuk saling membantu satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam lingkup yang kecil di gereja kita, mungkin saat ini ada beberapa saudara kita seiman dalam satu gereja yang sedang terpapar virus COVID-19. Bagaimana kita dapat memberikan pertolongan dan bantuan di masa-masa isolasi mandiri, menghiburkan yang berduka, memberikan semangat bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Bahkan mungkin membuat beberapa penata layan dalam pelayanan mimbar ini mengalami keterbatasan. Kemudian kita harus tetap saling tolong menolong. Kita tetap mau mengambil bagian. Apabila sahabat kita sakit, tidak dapat mengambil bagian dalam penata layanan, kita mau menggantikannya. Kita mau terlibat di dalamnya. Bahkan mungkin diminta secara mendadak. Tapi itu semua mau kita lakukan dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Karena apa? Karena kita melakukannya di dalam Yesus Kristus yang memberikan pertolongan anugerahnya kepada kita semua. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, dalam persekutuan yang teguh dalam Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan, kita adalah rekan sekerja Allah untuk saling membantu, saling menolong, saling melengkapi di dalam berbagai kehidupan yang kita jalani. Baik di dalam gereja, ataupun di dalam keluarga, bahkan di dalam masyarakat, di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Bagaimana gereja-gereja Tuhan dapat berperan di dalamnya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali di dalam Yesus Kristus ada persekutuan yang teguh, karena setiap kami sudah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan usaha kami, tetapi pemberian Allah. Sehingga hidup kami senantiasa hanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai perkara. Bagaimana kami orang-orang Kristen, kami gereja-gereja Tuhan, boleh mengambil bagian di tengah masa pandemi ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, tanpa memandang keberbedaan di antara kami semua. Hanya kasih Kristuslah yang patut kami bagikan kepada banyak orang. Berkati ya Tuhan untuk Sobat Messenger sepanjang hari ini, usaha pekerjaan yang kami lakukan, bahkan mungkin perjalanan-perjalanan yang harus kami lalui sebagai bentuk tanggung jawab tugas kami. Engkau yang memberikan pertolongan, perlindungan sehingga kami tetap dapat dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Berkati semua usaha pekerjaan kami sehingga mencukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air, mereka yang terdampak oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya mereka para buruh,
mereka yang harus bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan di tengah keluarga. Engkau punya cara yang ajaib, bagaimana kebutuhan itu dapat dicukupi, dipenuhi, bahkan pakai ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, pengikut Kristus, untuk mengambil bagian di dalamnya, memberikan pertolongan dan bantuan. Baik itu makanan, ataupun obat-obatan, vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk aparat keamanan. Mereka harus menjaga kedaulatan, keamanan, kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan saat ini mereka juga mengambil bagian dalam menjaga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus juga berikan hikmat pertolongan sehingga ada sinergi di semua lembaga pemerintahan, sehingga dapat mendatangkan kebaikan di tengah masyarakat kami. Kami berdoa untuk setiap warga negara Indonesia. Kami bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami menjaga kesehatan kami, dan kami juga mengurangi segala mobilitas kami di luar rumah di masa-masa PPKM ini. Itu semua dapat kerjakan dengan penuh disiplin, sehingga mendatangkan kebaikan, pengendalian penyebaran virus COVID-19 dengan lebih baik, hingga saatnya nanti Tuhan Yesus Engkau akan berikan kami kekebalan tubuh secara massa di tengah bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga kami dapat beraktivitas secara lebih luas dan lebih bebas. Tolong ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, bangsa dan negara Indonesia ini segera pulih dari penyebaran virus COVID-19. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk kita hidup sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan, melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, kita semua diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, kasih Kristuslah yang mengikat persekutuan di antara kita untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Terlebih di tengah situasi pandemi sekarang ini, kita mau melayani sesama kita dengan kasih dari Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.